memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang luar biasa. Mari saudara, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi hari ini Bapa kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Hari lepas hari Engkau sudah menjaga kami, Engkau terus menyertai kami sampai pada minggu pagi ini Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Bapa kami mau buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Bapa yang baik. Dia yang terus menjaga saudara dan saya sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Engkau baik.
bersyukur, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya Yesus, Jesus, 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 Jesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur, haleluya, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa kami bersorak memuji nama-Mu untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan naikkan puji-pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan segala ucapan syukur kita. Dari hari lepas hari Dia sudah menjaga kita, karena penyertaan Tuhan sempurna bagi saya dan saudara sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
Engkau kekuatan kami Bapa, pengharapan kami. Kami mau bersyukur, bermazmur bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh sama-sama beribadah online Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bukakan hati kami Tuhan, hingga setiap benih firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Perikopnya, perasaan tenang dekat Allah. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita pasti semua mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan di dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Ya. Bukan tanpa alasan, karena wabah virus ini telah memakan korban jiwa yang semakin hari semakin bertambah. Jumlah orang-orang yang terpapar virus juga diberitakan setiap hari bertambah terus jumlahnya. Ini baru berita tentang wabah virus ya. Setelah itu kita juga digentarkan dengan berita-berita prediksi kehancuran ekonomi, krisis ekonomi yang akan menyusul setelah wabah virus ini berakhir. Ini bukan sekedar berita omong kosong ya, karena saya juga melihat kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di rumah kami, ada asisten rumah tangga kami, suaminya seorang supir ya. Desember lalu dia menikah dan Januari dia kembali kerja kepada kami. Suaminya ini suatu hari menelpon dia, dikatakan bahwa pada waktu itu sekitar akhir bulan Maret, dia bilang katanya, saya sudah diliburkan dari kantor, jadi saya tidak ada kerjaan dan tidak ada penghasilan. Oleh karena itu saya berniat pulang kampung ya. Dia tanya istrinya, bagaimana? Apakah kamu mau ikut pulang kampung atau masih mau bekerja? Ya. Istrinya sangat bingung. Dia bilang, waduh, bagaimana ya? Lalu saya tanya kepada ART ini,
Coba kamu tanya, barangkali dia punya family ya, atau saudara yang sama-sama tinggal di Jakarta, mungkin dia bisa numpang dulu di rumah saudaranya itu ya. Karena kalau dia tinggal sendiri kan dia harus bayar kontrakan, harus biaya makan sehari-hari, dan suaminya bilang itu tidak cukup nanti uang gajinya yang dia dapat pada akhir bulan. Kemudian istrinya bilang ke suaminya itu, ya udah coba kamu tanya ada family atau saudara kamu yang bersedia menampung kamu sampai nanti mendekati Lebaran baru kita pulang kampung. Dan setelah ditanya ternyata ada saudaranya yang sama-sama tinggal di Jakarta. Jadi akhirnya suaminya menumpang di rumah saudaranya itu ya. Bayar kontrakan bisa lebih hemat karena bisa patungan. Demikian juga untuk makan sehari-hari bisa lebih hemat karena bisa masak bersama-sama ya. Setelah itu tidak lama kemudian, kira-kira pertengahan April, ART saya mendapat kabar lagi. Katanya kali ini suaminya benar-benar harus pulang kampung karena saudaranya yang ditumpangi itu, saudaranya ini seorang penjual bubur. Dia bilang katanya, wah katanya sekarang jualan bubur sudah tidak ada pembelinya karena waktu itu sudah benar-benar dibatasi ya, orang yang keluar sangat sedikit. Jadi kebanyakan orang beli makanan itu melalui GoFood, GrabFood atau mereka masak sendiri. Jarang sekali ada orang-orang yang keluar membeli-beli makanan. Jadi dia bilang, saya sudah tidak bisa jualan lagi karena dagangan saya tidak laku. Untuk itu saya mesti pulang kampung ya. Jadi suaminya bilang lagi ke istrinya yang ART kami, dia bilang ini kali saya udah nggak ada pilihan ya, karena tidak ada saudaranya lagi yang tinggal di Jakarta. Jadi dia memutuskan untuk pulang kampung. ART saya kemudian tanya sama saya, bagaimana ya katanya, apa saya mesti ikut pulang kampung juga atau gimana ya? Soalnya dia masih punya cicilan hutang ya, cicilan hutang motor ya. Kemudian dia harus membiayai adiknya masih sekolah. Sedangkan kalau suaminya tidak bekerja sudah pasti tidak bisa membantu membayar cicilan motor ataupun memberikan uang kepada dia. Lalu saya bilang, ya itu tergantung keputusan kamu. Kamu mau pulang ya silahkan, tapi kalau kamu masih mau kerja ya tidak apa-apa kata saya. Nanti mendekati Lebaran baru kamu pulang kata saya. Karena waktu pertengahan April kan masih lumayan, masih bisa bulan Mei ada sebulan lagi ya. Akhirnya setelah dia pikir-pikir, ya dah saya tidak pulang dulu karena saya juga butuh uang katanya. Biarin deh suami saya yang pulang saja sendiri. Akhirnya demikian, suaminya pulang duluan, dia tetap masih bekerja kepada kami. Ya. Kita memahami ya bagaimana orang-orang yang hanya mengandalkan upah harian, ya kalau tidak kerja tidak digaji, dan mereka tidak ada pilihan ya karena tinggal di Jakarta ini biaya kontrakan mahal ya, biaya makan, biaya hidup juga tinggi. Jadi itulah satu-satunya pilihan mereka. Dan setelah itu ya, saya juga melihat dalam kehidupan kami sehari-hari, saya dan suami saya juga ya. Seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu ya, bulan Januari pertengahan lalu saya mengalami sakit stroke pendarahan. Ya. Saya jatuh dan ada pembuluh darah yang di otak saya pecah. Oleh dokter saya suruh istirahat 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret saya istirahat total. Rencana saya bulan April saya akan masuk kerja. Ya. Tapi waktu minggu ketiga Maret, saya dikasih tahu oleh teman saya, kantor libur katanya. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Wah, saya bilang, berarti saya nggak bisa masuk kerja dong. Ya memang demikian, ya kantor diliburkan. Karena memang sudah semakin banyak ya wabah itu. Dan pemerintah menganjurkan supaya karyawan-karyawan atau perusahaan-perusahaan yang tidak berdampak langsung terhadap
peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya logistik, ya, pengobatan, rumah sakit, itu diminta meliburkan karyawannya. Ya sudah, saya bilang apa yang saya rencanakan tidak bisa terrealisasi karena kantor saya libur. Terus saya berpikir, ya sudahlah, berarti memang tidak bisa kerja, ya sudah. Terus bagaimana dengan suami saya? Saya pikir mungkin suami saya masih bisa ada orderan. Ternyata sama juga. Suami saya tidak bisa mendapatkan barang yang biasa dia jual karena stok barangnya itu, stok bahan baku untuk membuat sabun yang biasa dia jual itu sudah habis di pasaran karena bahan bakunya itu dipakai untuk pembuatan hand sanitizer. Jadi otomatis suami saya juga tidak bisa berjualan karena tidak ada stok barang. Nah, di tengah-tengah kejadian itu, ya, saya berpikir dan saya merasa cemas, ya, saya merasa lemah. Ya, saya bilang, waduh, bagaimana ini ya? Suami tidak ada penghasilan, saya juga tidak ada penghasilan, ya, tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Dan kemudian saya berdoa, saya bilang, wah, bagaimana ya? Kita tidak boleh merasa lemas terus, ya, kita tidak boleh merasa lemah terus, ya. Kalau kita lemah terus, saya teringat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal 18 ayat 14, saya akan bacakan. Amsal 18 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Jadi kita harus bersemangat supaya dapat menanggung semua kesusahan kita. Kalau kita tidak semangat, nanti siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kemudian ada juga di dalam Amsal 17 ayat ke-22, ini yang sering kita dengar ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba ya, kita bayangkan, kalau kita nggak punya semangat, ya, kita mengeluh terus, kita meratapi nasib terus, kita bilang, waduh bagaimana, ya, itu tidak akan mengubah keadaan. Malahan dibilang, semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu akan membawa kepada kita semakin stres, semakin lemah, dan tidak berdaya. Oleh karenanya, kita harus bangkitkan semangat kita. Kita harus bilang, Tuhan ada beserta dengan kita. Kita jangan lagi ditakutkan, ya, atau merasa diri kita cemas, khawatir, dan sebagainya. Tetapi kita sendiri yang harus menyemangati diri kita. Saya teringat satu kisah firman Tuhan yang bercerita di mana Daud meminta kekuatan kepada Tuhan Allahnya. Itu saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dikisahkan waktu itu Daud dan orang-orangnya mengalami kekalahan setelah diserbu oleh orang Amalek. Berikut firman Tuhan 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, saya bilang saya mau menguatkan hati saya kepada Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari mana kita mendapat kekuatan untuk mempercayai Tuhan Allah kita? Di dalam firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-30, ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Yesaya 50 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Garis bawahi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, kekuatan kita semua. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita, dari mana kita mendapat kekuatan mempercayai Tuhan Allah kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tinggal tenang. Ketika kita tinggal tenang dan percaya, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Dan saya waktu itu dikirimi sebuah pujian oleh anak saya. Lagunya begini. Ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Waktu saya merasa cemas, saya merasa khawatir, saya langsung menyanyikan pujian ini. Saya nyanyikan terus berulang-ulang sampai hati saya merasa tenang. Saya merasa dikuatkan oleh pujian ini. Kembali lagi di dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Allah sudah menjamin keselamatan kita hanya dari Tuhan Allah. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dari mana kita memperoleh ketenangan selain daripada Tuhan Allah kita? Kita tidak akan mendapatkan ketenangan itu dari uang, dari harta kekayaan kita, kemampuan kita, keahlian kita, atau orang-orang yang menjadi backing kita. Tetapi firman Tuhan berkata, tinggal dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Sumber ketenangan kita ada di dalam Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah kita adalah gunung batu dan kota benteng, tempat yang kuat dan aman sebagai tempat perlindungan. Kita bayangkan bagaimana sebuah gunung batu berdiri sangat kokoh. Kemudian dia merupakan juga kota benteng yang melindungi kita, sehingga setiap orang yang dilindunginya tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, masalah boleh datang, kecemasan boleh datang, kesulitan boleh datang, kekhawatiran boleh datang. Namun satu kita ingat, kita harus tetap tenang dan percaya bahwa Allah Tuhan kita menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, bahkan memberkati kita anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama pada pagi hari ini. Kiranya saudara dan saya diberkati Tuhan. Firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih GBI Tuhan menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Sugiarto atas firman Tuhan yang telah disampaikan.
kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan, dan rema dalam kehidupan kita. Pemuritan baik umum dan youth masih diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari ketua pemuritan masing-masing jika diadakan pemuritan kembali. Persembahan sementara waktu ini dapat ditransfer melalui rekening BCH atas nama GBI Tuhan Menyediakan. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor WA yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, bimbingan, dan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi ketua pemuritan masing-masing. Kami atas nama GBI Tuhan Menyediakan mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah atas saudara. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk Indonesia agar bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Engkau semula karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur karena kami merasakan perlindungan begitu sempurna bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan hari ini Tuhan. Bila itu menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu Tuhan yang memberkati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan, Kau tambahkan hikmah marifat daripada Allah turun atas hamba-Mu, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini Bapa, berkati mereka Tuhan, berkati mereka di segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan hanya GBI Tuhan Menyediakan, tapi seluruh umat-Mu yang ada di seluruh bumi ini Tuhan, terlebih di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati dan lindungi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati Tuhan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka Tuhan sehingga mereka boleh melihat bahwa Yesuslah Tuhan yang mereka cari selama ini Tuhan. Mengalirlah berkat-Mu Tuhan ke bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Khususnya Bapa, kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Jokowi Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati dia Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan lebih lagi hati yang bijaksana Tuhan. Lindungi dan sertai, pimpin dia Tuhan, sehingga dia dapat memimpin bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang adil dan makmur di hadapan-Mu Tuhan. Seluruhnya Tuhan, jajaran pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami sehati, kami lepaskan kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang ada di rumah sakit sekalipun yang di rumah Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan dengan bilur-bilur anak domba menyembuhkan setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau berkati para medis Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami bawa seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan, yang melayani di Banten ini Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka Bapa. Satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bergandengan tangan, bersatu hati Bapa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kata lain yang kami ucapkan Tuhan pada pagi hari ini di hadapan-Mu selain daripada mengucap syukur dan terima kasih ya Abba Bapa, karena kami merasakan Tuhan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan
kesudahan dari seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat lewat hamba-Mu. Saudara, buka hatimu, angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapi wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih sayang dan Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dia pimpin kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini kita terima sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang kita terima berkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Haleluya.